ada berbagai macam hal yang memang perlu diwaspadai dan juga harus dimitigasi dengan berbagai macam kebijakan. Oke, bicara mengenai agenda-agenda yang kemudian ini nampaknya menarik untuk kita cermati dari Indonesia, tentu saja ada data mengenai kepercayaan konsumen Indonesia di bulan Mei, kemudian dari China dan neraca perdagangan China di bulan Mei juga, kemudian dari Amerika Serikat klaim pengangguran dan juga ada di Eropa keputusan tingkat inflasi di bulan Juni. Kemudian kalau kita lihat ya, dari emiten pemirsa ada Aldo, kemudian APII, CMRY, HMSP, kemudian juga ada TB, TBMS, Cleo, akan dividen tunai, sementara sampai dengan TBMS seperti bisa Anda saksikan di layar ini akan melangsungkan RUPS, dan emiten lain yang juga akan melakukan dividen tunai adalah GHON, kemudian ada Oils, Silo, dan TSPC. Itu dia sejumlah agenda cukup banyak yang patut menjadi perhatian dari emiten. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Nafan. Ya, selamat pagi Mas Wiki, selamat pagi Mbak Prisa. Ya. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini, Mas Nafan. Langsung saja, bagaimana kita mengantisipasi peluang dari kenaikan suku bunga The Fed karena inflasi Amerika Serikat yang diproyeksi rilis di akhir pekan ini untuk bulan Mei masih akan tinggi? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya kinerja daripada US CPI memang kalau secara statistik memang terpantau dalam kondisi penguatan ya atau uptrend. Terakhir kali itu dirilis di 8,3% ya untuk pada bulan yang lalu begitu. Dan kalau kenaikan inflasi ini kan juga dipengaruhi daripada adanya faktor supply chain disruption, yang dipengaruhi daripada faktor lonjakan kenaikan harga komoditas dunia. Dan memang faktor tersebut itu turut dipengaruhi daripada adanya eskalasi konflik antara Rusia dengan Ukraina yang masih saja terjadi ya hingga 100 hari lebih gitu. Dan memang tentunya dengan adanya faktor kenaikan inflasi tersebut itu kan membuat The Fed menjalankan kebijakan contractionary monetary policy yang secara lebih agresif lagi dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan diproyeksikan sebesar 50 basis point ya untuk pertemuan FOMC pada pekan depan nanti begitu. Dan tentunya juga di sisi lain biasanya pada bulan Juni nanti akan dirilis mengenai Fed's new dot plot ya, dan ini pun juga kalau kita melihat daripada dot plot yang dirilis pada bulan Maret yang lalu itu kan proyeksi kenaikan suku bunga acuan pada akhir 2022 itu kan di kisar 1,75% hingga 2% gitu. Tapi kalau misalkan jika di bulan Juni ini dirilis, berarti nanti akan terjadi kenaikan proyeksi ya untuk dot plot tersebut gitu, bisa saja plus 50 basis point atau 100 basis point tergantung voting yang dilakukan oleh para pejabat The Fed. Dan tentunya ini juga membuat para pelaku investor merasa concern dan juga merasa khawatir, sehingga untuk saat ini ya kalau menurut saya para pelaku investor akan lebih cenderung bersikap prudent ya dan mengurangi risk appetite di pasar modal. Cenderung apa untuk pelaku pasar? Prudent atau bersikap wait and see gitu, dan mengurangi risk appetite di pasar modal. Oke, ya Mas Nafan, kalau dilihat dari apa yang terjadi belakangan, trennya adalah untuk kemudian mengendalikan inflasi, Federal Reserve kemudian melancarkan beberapa strategi, salah satunya adalah menaikkan suku bunga acuan begitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat dari statement dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menyatakan kalau kebijakan yang terlalu ketat dan juga agresif ini tidak dinilai cukup efektif untuk mengendalikan ataupun menjinakkan inflasi. Nah, kalau Anda melihat efektivitasnya seperti apa dari kebijakan yang sudah diterapkan sejauh ini oleh The Fed? Oke, kalau saya melihat untuk kinerja inflasi Amerika Serikat per April ya, kalau kita dari US CPI itu turun di 8,3%, dari perilisan US CPI per Maret itu di kisaran 8,5%. Sehingga saya pikir bahwasannya
kebijakan pengetatan monetary policy yang dilakukan oleh The Fed secara agresif tersebut itu sepertinya mulai membuahkan hasil ya kelihatannya untuk meredam kenaikan inflasi yang begitu signifikan. Semoga saja misalkan kalau kita melihat bahwasannya konstelasi geopolitik ini sudah mulai meredam, ya berarti otomatis nanti ke depannya laju inflasi akan diproyeksikan akan cenderung stabil. Tapi kalau misalkan jika secara geopolitik masih berlanjut ya terkait dengan konflik tersebut, ini juga mempengaruhi daripada supply chain disruption, dan tentu ini membuat kinerja inflasi global misalnya masih terus saja meneruskan tren yang uptrend ya, karena kalau kita melihat dari Inggris kemudian juga Eropa itu tren inflasi itu masih mengalami kenaikan. Maka tentunya yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar ialah faktor resesi ya yang akan terjadi begitu secara global. Karena kalau kita melihat dari contractionary monetary policy tersebut, ya kalau menurut saya sih memang kalau untuk jangka pendek mungkin bisa meredam ya kenaikan laju inflasi secara persisten, tapi kalau misalnya jika dilakukan secara terus-menerus ya secara jangka panjang, itu kalau menurut saya memang bukan merupakan suatu solusi yang cukup efektif begitu. Baik, Anda katakan tadi untuk para pelaku pasar sikap prudent akan lebih cenderung diambil atau lebih ke wait and see. Nah, informasi positif lainnya adalah terkait dengan komoditas nih. Kita tahu yang membuat inflasi cukup tinggi juga adalah hambatan supply dari komoditas karena dampak perang dari Rusia dan juga Ukraina, dan sebelumnya ada pandemi COVID-19. Tetapi Indonesia cukup diuntungkan karena merupakan salah satu penyuplai komoditas seperti batu bara. Nah, bicara soal komoditas, harga gas alam ini menembus rekor tertinggi sepanjang masa pada hari Selasa kemarin gitu ya, dan masih bertengger di posisi yang cukup tinggi meskipun agak turun sedikit. Anda sendiri melihat ada peluang ini akan mempengaruhi beberapa saham yang terkait mungkin di pasar modal Indonesia atau bagaimana? Oke, di sini kalau kita akui bahwasannya kenaikan harga komoditas ini sebenarnya merupakan blessing disguise ya bagi Indonesia, karena memang Indonesia ini juga mampu mengekspor komoditas non-migas unggulan ya, misalkan seperti batu bara dan lain sebagainya begitu. Dan tentunya juga kalau kita melihat secara khususnya untuk kenaikan harga gas alam yang terjadi akibat dari faktor konstelasi geopolitik tersebut, itu juga membuat beberapa emiten akan berpotensi meningkatkan kinerja ya, misalkan daripada efek dari adanya kenaikan harga minyak ataupun juga komoditas lainnya. Misalnya kalau kita melihat secara Medco ini kan juga potensi pertumbuhan labanya kan pasti juga akan sangat diuntungkan dengan ada faktor kenaikan harga komoditas ya, misalnya minyak, dan juga diversifikasi bisnis ke bisnis listrik dan juga tambang mineral ini juga terus dilakukan. Jadi saya pikir tentunya juga dengan adanya faktor daripada kenaikan harga komoditas tersebut, ya ini sebenarnya juga menguntungkan beberapa emiten terkait ya. Misalkan kalau dari sisi migas itu Medco ya kalau menurut saya yang diuntungkan. Kemudian juga kalau misalkan jika di komoditas lainnya misalkan seperti batu bara ini juga diuntungkan, misalkan TMG atau Adaro misalnya seperti itu. Oke, lantas kalau kita lihat ya rekomendasi saham pilihan Anda, apakah ada yang terkait dengan gas alam gitu ya, dapat Anda cermati di layar televisi pemirsa. Yang pertama ada dari banking dulu ya, ada Arto direkomendasikan akumulasi dengan support di 7.600, resisten pertama di 9.225. Kemudian ada Elsa direkomendasikan beli di 320 dengan resisten pertama 344, energi dengan support di 276, resisten pertama di 310, Unilever di 4.800, resisten pertama di posisi 5.000. Ada dua nih tampaknya yang ada korelasinya ya, misalnya Elsa dan juga energi, Mas Nafan. Oke, di sini kebetulan yang saya rekomendasikan memang termasuk yang ini ya dalam analisa teknikal. Kebetulan juga untuk Elsa dan energi ini kan dalam keadaan markup phase atau sedang dalam kondisi uptrend. Bahkan untuk energi saja ini memang saya akui memang termasuk yang extremely bullish ya. Bahkan Elsa ini juga sebenarnya bullish karena moving average 20 dan 60 ini sudah bentuk pola golden cross begitu. Sehingga saya pikir kalau misalkan jika kita memanfaatkan daripada kondisi tren kenaikan harga komoditas dunia tersebut ya,
maka dari itu untuk rekomendasi add ataupun juga beli itu bisa dipertimbangkan ya misalnya Mbak.